Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat tentang sistem informasi dan penerapan feature BPJS di Pulau Telo Baru berbasis website. Untuk tema yang saya ambil meliputi web dan sistem informasi. Perkembangan ilmu teknologi sekarang semakin pesat dan membawa dampak ke kehidupan kita. Hampir setiap harinya kita menggunakan teknologi yang telah berkembang pesat. Terdapat 5 peran utama teknologi informasi dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan efektivitas, sarana komunikasi, juga perpaduan antar teknologi satu dengan yang lain, serta untuk meningkatkan strategi konferatif organisasi. Tidak dapat kita pungkiri, sistem teknologi informasi ini memang sangat berkembang pesat, khususnya di bidang kesehatan. Sistem informasi ini sangat diperlukan dalam bidang kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan, salah satunya pelayanan BPJS yang telah menggunakan sistem teknologi yang berkembang. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi kesehatan? Sistem informasi kesehatan adalah perangkat yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya yang berkaitan. Sistem informasi kesehatan ini berkemajuan untuk pengembangan sistem kesehatan dan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang biasa kita sebut dengan TIK, bahkan mempengaruhi sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya, mungkin kita tidak asing dengan kata BPJS. Apa sih BPJS? BPJS ini adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial, merupakan salah satu dari 5 program kesehatan jasmani, salah satunya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Nah, feature BPJS kesehatan ini sebenarnya sudah digunakan, sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2014. Lalu saat ini masih diteruskan dilakukan pembaharuan atau update, termasuk pembaharuan teknologi hingga pembaharuan data akses. Dalam aplikasi ini terdapat berbagai informasi dan menu yang digunakan untuk melayani pasien yang berobat dengan menggunakan sistem BPJS ini. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan feature BPJS? Nah, feature BPJS ini merupakan website atau aplikasi yang digunakan para anggota puskesmas untuk mengentri data pasien kunjungan serta yang lain. Nah, bukan hanya pengentrian, feature BPJS ini juga bisa digunakan untuk membuat surat rujukan yang bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan dan dokumentasi akses terkait pasien berobat atau kegiatan layanan lainnya. Karena sistem feature BPJS ini langsung terhubung ke database BPJS Kesehatan. Nah, terkait pengendalian aplikasi feature BPJS di Puskesmas Pulau Telo ini, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, terdapat dua pihak yang berwenang untuk mengakses aplikasi feature BPJS ini. Tetapi setiap anggota juga berhak mengakses aplikasi feature BPJS ini menggunakan username dan password dua pihak tersebut. Di sini saya juga mendapat informasi berdasarkan kinerja feature BPJS Puskesmas ini. Terdapat dua responden yang menyatakan bahwa feature BPJS ini sering mengalami error dan loading yang sangat lama. Hal tersebut dikarenakan aplikasi sering mengalami maintenance, sehingga ikut mempengaruhi kinerja aplikasi. Nah, berikut ini cara kerja dari sistem feature BPJS. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan nomor BPJS.
menggunakan nomor BPJS adik saya. Kita masukkan. Nah, inilah hasil dari pemasukan nomor BPJS adik saya. Semua datanya ada di sini. Lalu, nah, untuk di bawah umur 4 tahun, jadi adik saya menggunakan Polikia. Di sini bisa kita masukkan tinggi badan atau berat badan dan yang lainnya. Nah, data pendaftaran berhasil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang, nah di sini ada entry data ini untuk pengentrian data pasien kunjungan. Nah, di sini akan diisi oleh pihak yang berwenang untuk mengisinya atau anggota puskesmas tertentu. Lalu di sini juga dapat kita lihat data. Nah, ini untuk mencari data seseorang yang akan kita periksa. Jika puskesmas sedang mencari data, disinilah mereka mencari data riwayat penyakit kunjungan pasien. Nah, di sini juga ada tools. Tools ini gunanya untuk mengganti password atau username para wewenang yang berhak mengakses BPJS ini, mengakses feature BPJS ini. Nah, jadi inilah isi menu di dalam feature BPJS tersebut. Untuk pengantrian data, disinilah mereka akan mengisi data-data yang ada untuk dimasukkan. Nah, dari hasil kesimpulan saya, dapat disimpulkan kinerja website feature BPJS ini masih sering mengalami error dan loading yang lumayan lama. Terkait pengendalian kontrol BPJS di puskesmas ini terdapat 2 orang. Lalu 2 orang ini menggunakan username dan password. Nah, yang ketiga, anggota yang telah terdaftar untuk menerima kontrol BPJS. 2 anggota tadi yang dapat mengkontrol BPJS. Lalu terdapat anggota lain yang tidak mempunyai wewenang dapat mengakses feature BPJS ini dengan meminjam username dan password 2 petugas yang mengontrol BPJS ini. Saran saya, sistem aplikasi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Nah, oleh karena itu saya harap untuk perkembangan lebih lanjut dari sistem informasi feature BPJS ini. Nah, sekian dari saya. Jika banyak kekurangan dalam penjelasan dan penulisan yang saya buat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.